kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tercermin dalam pasal 24C ayat 1, yaitu menguji undang-undang ya terhadap undang-undang dasar. Begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak menilai atau menguji katakanlah keberadaan undang-undang dasar. Kewenangan yang diberikan itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Artinya batu ujinya itu adalah undang-undang dasar yang ini secara implisit juga ya, memuat apa yang dikehendaki oleh Pancasila, artinya sila-sila dari Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Akan hadir bersama kami adalah Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Anwar Usman, SH.MH. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Dr. Lintang Ratri Rahmiaji untuk melanjutkan dan mengatur lalu lintas diskusi ini. Silakan Mbak Lintang. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Anwar Usman SH.MH. Beliau adalah doktor dari bidang ilmu studi kebijakan sekolah pasca sarjana UGM Yogyakarta, dan saat ini beliau menjabat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2018 sampai dengan 2023. Banyak sekali yang undang-undang yang kemudian mengajukan judicial review. Nah, ini bagaimana kondisi kita, kondisi perundangan kita saat ini, Pak Anwar Usman? Ini menunjukkan bahwa memang ada beberapa hal yang mungkin kurang mendapat perhatian dari para atau rekan-rekan pembentuk undang-undang sebagai legislator baik di DPR maupun pemerintah, dalam hal ini Presiden. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar kita memberi peluang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengajukan gugatan atau permohonan judicial review sekiranya ada hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh sebuah undang-undang. Ini ada pertanyaan juga, ini Bapak, bagaimana kemudian mengukur sebuah undang-undang itu tidak konsisten dengan Pancasila? Sederhananya seperti apa, Bapak? Betul, jadi andai kata ada hal yang demikian, dan memang sudah beberapa kali terjadi, sehingga Mahkamah Konstitusi sering menjadikan Pancasila sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam sebuah putusan. Tapi mungkin ada ukuran yang mungkin kami sebagai awam misalnya Bapak, yang bisa melihat secara jelas bagaimana undang-undang ini tidak konsisten dengan Pancasila. Apa ukuran yang bisa kami pahami gitu Bapak, untuk menilai itu? Kita tahu kan sila-sila dari Pancasila itu sebenarnya kan diimplementasikan di dalam setiap norma undang-undang dasar, sehingga setiap kali menguji undang-undang itu pada hakikatnya juga sekaligus menjadikan dasar pengujiannya itu adalah Pancasila juga, begitu. Jadi betul, jadi apa yang dikehendaki oleh Pancasila, apakah
tercermin dalam sebuah undang-undang sehingga kita bisa menilai apakah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Pak Anwar Usman, saya boleh bertanya sedikit begini. Prof. Kailan mengatakan bahwa ketika menerjemahkan Pancasila sebagai ideologi negara di dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu banyak yang inkonsisten. Bahkan Prof. Kailan tadi dikatakan apa enggak, tapi pernah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen itu cenderung liberal, jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar dari Pancasila. Nah persoalannya MK ini walaupun menjadikan Pancasila sebagai pertimbangan, tapi kan secara yuridis batu ujinya kan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi bagaimana jika Undang-Undang Dasarnya sendiri tadi oleh Prof. Kailan sudah dikatakan tidak inkonsisten dengan Pancasila. Nah, nanti ada undang-undang yang secara yuridis sebenarnya berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar, tetapi justru pasal Undang-Undang Dasar itu yang dikhawatirkan oleh Prof. Kailan yang tidak konsisten terhadap Pancasila. Monggo Pak Anwar, silakan. Ya, baik Mas Bambang, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Nah, sebagaimana kita ketahui Mas Bambang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tercermin dalam pasal 24C ayat 1, yaitu menguji undang-undang ya terhadap Undang-Undang Dasar. Begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak menilai atau menguji katakanlah keberadaan Undang-Undang Dasar. Yeah. Kewenangan yang diberikan itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya batu ujinya itu adalah Undang-Undang Dasar yang ini secara implisit juga ya, memuat apa yang dikehendaki oleh Pancasila, artinya sila-sila dari Pancasila. Di samping kewenangan lain Mahkamah Konstitusi yaitu membubarkan partai politik, memutus kewenangan antar lembaga negara, dan memutus sengketa hasil pemilu. Dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi saya ingin menggarisbawahi Mas Bambang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai bunyi pasal 24C ayat 1 tadi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memang telah disampaikan juga oleh guru saya, Profesor Kailan, bahwa beliau mengatakan hampir 98%. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa norma baru yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu adalah 88%, sisanya norma lama itu 12%. Tapi menurut penelitian guru saya tadi yang amat terpelajar, Prof. Kailan, ya 90 sekian lebih malah, itu luar biasa. Baik, gitu Mas Bambang. Ya, baik. Saya kira ini nanti kita kembalikan lagi ke Profesor Kailan ini problema ini karena Pak Anwar Usman ini kan sebagai pelaksana benar-benar patuh terhadap undang-undang. Cuma yang dikhawatirkan itu kan kalau batu ujinya bermasalah, itu apakah undang-undangnya juga tidak masih menyisakan masalah gitu. Tapi selanjutnya mungkin Pak Anwar, monggo silakan kalau ada beberapa informasi lagi yang ingin disampaikan. Begini Mas Bambang, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya kitab suci. Hanya kitab suci yang tidak mungkin dan tidak bisa diamandemen atau ditinjau kembali, kemudian diubah dengan norma baru. Ya, saya tidak boleh menilai terlalu jauh karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar kita kepada Mahkamah Konstitusi hanya
menguji atau menilai sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kami harus patuh dengan itu, Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Lahirnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa oleh para pendiri negara dirumuskan dalam situasi kuatnya hegemoni pemikiran dan pandangan hidup bangsa-bangsa dari berbagai negara. Saat ini, bahkan hingga sampai kapanpun, kehidupan global tak dapat melepaskan diri dari paham sekularisme, kapitalisme, dan liberalisme yang menguasai mayoritas pandangan hidup di berbagai negara, apalagi pada saat itu. Pengaruh dan hegemoni pandangan hidup bangsa dari berbagai negara tercermin di dalam pidato Bung Karno yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki falsafah atau pandangan hidup bangsanya masing-masing yang menjadi dasar bagi negaranya. Beliau selanjutnya menyampaikan contoh beberapa negara dimaksud, yaitu Hitler yang mendirikan negara Jerman berdasarkan paham sosialis, nasional sosialistis. Lenin mendirikan negara Soviet berdasarkan paham materialisme, marxistis, historis, materialistis. Nippon mendirikan negara Kekaisaran Jepang berdasarkan Tennokodo Seishin, dan Ibnu Saud mendirikan negara Arabia dengan paham agama, yaitu agama Islam. Berdasarkan kepada perbandingan berbagai negara tersebut, maka para pendiri negara Indonesia berusaha untuk merumuskan nilai-nilai yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang akhirnya saat ini kita kenal dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bukanlah hanya sekedar falsafah negara yang tidak melekat dengan Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila justru merupakan nilai-nilai dasar yang harus dijabarkan di dalam setiap rumusan normanya. Pembukaan UUD 1945 pada paragraf terakhir secara eksplisit menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada rumusan tersebut, maka jelas bahwa Pancasila merupakan cita hukum bangsa karena kedudukannya sebagai pokok
kaedah yang menjadi fundamental norma negara. Stats, fundamental norm. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 2 bagian utama, yaitu bagian pembukaan dan bagian kedua, yaitu batang tubuh atau norma-norma Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pembukaan memuat suasana kebatinan para perumus konstitusi tentang cita-cita dan tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta dasar ideologi negara. Cita-cita perjuangan kemerdekaan serta dasar ideologi negara yang disebut dengan Pancasila kemudian diuraikan dalam norma-norma batang tubuh konstitusi. Batang tubuh konstitusi, sebagaimana lazimnya konstitusi di berbagai negara, memuat sekumpulan aturan dasar bernegara yang menetapkan keberadaan lembaga-lembaga negara serta fungsinya, pengaturan hubungan dan pembatasan kekuasaan lembaga negara, jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara, dan seterusnya. Sejak Indonesia merdeka, para pendiri negara tidak hanya berkomitmen terhadap terbentuknya negara dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, tetapi juga berkomitmen untuk mewujudkan konsepsi negara hukum. Dalam pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum disebut dengan sangat jelas, tertuang dalam alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia haruslah dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Wujud konsepsi negara hukum selanjutnya dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dari perspektif teori, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat atau the rule of law. Namun demikian, meskipun Rechtsstaat atau the rule of law dimaknai sebagai negara hukum, akan tetapi dua istilah tersebut memiliki latar belakang dan tradisi hukum yang berbeda, serta pelembagaan yang berbeda pula. Namun demikian, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengakui prinsip perlindungan hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sebagaimana lazim diketahui, Rechtsstaat dianut oleh banyak negara Eropa kontinental yang menganut sistem civil law, sedangkan the rule of law lebih banyak dianut oleh negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon yang berbasis pada sistem common law. Dalam operasionalisasinya, civil law lebih menitik beratkan pada administrasi dan sistem norma, sedangkan common law lebih kepada aktivitas yudisial. Lebih lanjut, konsep Rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid atau hukum tertulis yang kemudian menjadi
rheumatoid hate atau tindakan berdasarkan hukum. Sedangkan a rule of law mengutamakan prinsip equality before the law yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Pada konteks Indonesia, sebelum dilakukannya perubahan pada tahun 1999-2002, penjelasan UUD 1945 menyebut istilah Rechtsstaat secara eksplisit. Hal inilah yang membuat Indonesia seolah-olah menganut konsep negara hukum Rechtsstaat sebagaimana negara civil law. Namun pasca perubahan, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan ketentuan ini, konsepsi negara hukum yang dulu identik dengan Rechtsstaat dinetralkan menjadi negara hukum saja. Konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik dari Rechtsstaat maupun the rule of law. Bahkan juga diperoleh dari sistem hukum lainnya yang bersifat integratif dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta perkembangan yang ada. Atas dasar itulah konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi elemen utama Rechtsstaat, sekaligus menerima pula prinsip rasa keadilan dari the rule of law. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya diterima, tetapi diletakkan dalam konteks menegakkan keadilan. Dalam hal ini, hukum tertulis yang menghalangi tercapainya keadilan dapat saja diabaikan melalui penciptaan hukum baru oleh hakim dengan menggunakan prinsip judge-made law. Pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan keadilan, bukan semata-mata hanya menegakkan hukum tertulis. Ketentuan lain misalnya dijumpai dalam pasal 28D ayat 1 tentang hak memperoleh kepastian hukum dan pasal 28H yang menentukan bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini menegaskan keharusan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara berkelindan. Dari konsepsi negara hukum Indonesia yang demikian, maka Indonesia memiliki sistem hukum yang khas, yakni sistem hukum yang dijiwai oleh falsafah negara yang kita kenal dengan Pancasila. Dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, dapat mengakomodasi dua konsep hukum besar yang sudah masyhur di dunia, yaitu Rechtsstaat dan the rule of law. Sistem hukum Pancasila memiliki kekhasan tersendiri dengan mengambil sisi baik dari konsep Rechtsstaat maupun the rule of law, dan juga elemen-elemen hukum lain yang ada sebelumnya seperti dalam hukum adat serta hukum agama. Dalam sistem hukum Pancasila inilah hukum harus senantiasa berdimensi dan berorientasi pada keadilan. Hukum tidak boleh dipahami bersifat mutlak dan rigid, melainkan harus penuh dengan sentuhan moral dan nurani. Itulah yang kemudian menjadi esensi dari penegakan hukum di negara hukum Pancasila. Hadirin yang saya muliakan, banyak pihak atau umumnya masyarakat masih ada yang kurang memahami bahwa perubahan UUD 1945 pasca reformasi telah membawa perubahan yang besar dan bersifat paradigmatik, konseptual, dan bersifat substantif. Perubahan tersebut adalah dengan menempatkan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara seimbang. Prinsip kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam konsep demokrasi dan prinsip kedaulatan hukum diwujudkan dalam penegakan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan yang bersifat paradigmatik ini tentu memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Tidak hanya perubahan yang bersifat struktur ketatanegaraan semata, melainkan juga seharusnya perubahan yang bersifat kultur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Memang benar bahwa dengan menempatkan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara equal atau setara, telah menempatkan fungsi lembaga kekuasaan kehakiman menjadi salah satu penyeimbang bagi kekuasaan atau lembaga negara lainnya. Namun, kekuasaan kehakiman dimaksud justru seharusnya dipahami tidak hanya sebagai kekuasaan kehakiman ansih, karena kekuasaan kehakiman dimanapun dan untuk bidang apapun bersifat pasif. Kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan fungsi balancingnya saat adanya permohonan atau gugatan dari warga negara. Artinya, meski Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengawal konstitusi sebagaimana amanat UUD 1945, namun hakikatnya rakyat atau warga negaralah yang menjadi pemangku utama dalam konteks ketatanegaraan hari ini. Jika di masa lalu parlemen bersama eksekutif memiliki otoritas mutlak untuk menafsirkan dan merumuskan undang-undang dan mencabut atau merevisinya, jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saat ini rakyat atau warga negara memiliki hak yang sama untuk menggugat atau membatalkan suatu undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi seandainya kebijakan yang dihasilkan tidak sejalan dengan konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, meski kewenangan Mahkamah Konstitusi dinilai banyak pihak amat strategis dalam kehidupan ketatanegaraan saat ini, namun hal itu tidak dapat sandarkan kepada Mahkamah Konstitusi semata, melainkan juga harus dibangun kesadaran kolektif bahwa Mahkamah Konstitusi bersama seluruh rakyat, lembaga negara, dan pemerintah harus menjadi pengawal konstitusi dan penegak UUD 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar negara haruslah menjadi pedoman bersama seluruh elemen bangsa, baik rakyat maupun lembaga negara dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahkamah Konstitusi yang lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 2003, selain memiliki fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, juga merupakan penegak ideologi negara. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari UUD 1945. Setiap sila-sila Pancasila diejawantahkan dalam norma UUD 1945, sehingga menegakkan konstitusi sama halnya dengan menegakkan ideologi negara. Namun secara umum, menegakkan hukum dan konstitusi harus memenuhi beberapa unsur. Meminjam pendekatan Friedman, setidaknya penegakan hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam sistem hukum yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Saya menilai struktur hukum, yakni para penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur hukum, memegang peranan terpenting dalam setiap konsep atau sistem hukum apapun yang dianut. Penegak hukum dituntut untuk lebih memahami cita hukum yang berlaku, serta lebih cerdas dan berani menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Di tangan para penegak hukum itulah wajah hukum ditampilkan. Di tangan mereka pula terletak kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang terkandung dalam konsep dan sistem hukum secara lebih optimal. Persoalan yang seringkali dihadapi dalam penegakan hukum dan konstitusi adalah nilai-nilai yang demikian baik dan luhur belum tentu mampu menyentuh kesadaran berpikir para penegak hukum. Belum adanya kesadaran dan penghayatan makna filosofis dari nilai-nilai luhur suatu konsep, pada akhirnya melahirkan hukum yang minus keadilan. Jika demikian adanya, maka hukum tanpa keadilan dapat diibaratkan seperti badan tanpa jiwa. Pada konteks inilah, dalam konsep penegakan hukum di Indonesia, upaya untuk merevitalisasi dan menginternalisasikan Pancasila sebagai cita hukum kepada aparat penegak hukum harus terus dilakukan. Transformasi nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma dalam penegakan hukum Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Tujuan utamanya ialah memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila selalu mengaliri dan bersemayam dalam setiap aktivitas penegakan hukum. Penegakan konstitusi merupakan konsekuensi dari dianutnya paham konstitusionalisme yang dipilih oleh pembentuk UUD 1945. Konstitusi harus ditempatkan sebagai konstitusi yang hidup, living constitution dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dan norma konstitusi juga akan selalu hidup dalam arti senantiasa berkembang dan diperkaya dengan nilai dan sistem baru berdasarkan praktek konstitusi itu sendiri dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian undang-undang, tidak semata dan serta-merta hanya melihat norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, serta senantiasa diilhami oleh nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyebutkan Pancasila di dalam pertimbangan putusannya, guna meluruskan pandangan dan pertimbangan secara filosofis terhadap permasalahan yang menjadi isu perkara di dalam pembahasan penyelesaian penanganan perkara pengujian undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.